Hayat itu baru sebutan kata, ucapan di bibir baru tuh. Kalaulah hayat itu sebutan kata, ucapan di bibir, mestinya setiap kalimat, setiap kata, setiap sebutan itu mesti jelas orangnya. Amanah yang dikatakan hayat itu orangnya. Yang dikatakan hayat itu orangnya, ini yang disebut namanya dengan nyawa. Nyawa itu meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Nyawa namanya itu. Kalaulah nyawa itu meliputi batang tubuh, memenuhi sekalian rongga tubuh, itu yang dikatakan nyawa, itu juga baru sebutan kata. Ucapan di bibir baru, padahal al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan yang dinamai itu esa. Tak berpisah nama dengan orangnya, tak berpisah nama dengan dirinya, tak berpisah nama dengan wujudnya. Disebut spidol, ini orangnya, ini dirinya, ini wujudnya. Disebut mik, ini orangnya, ini wujudnya, ini miknya. Disebut namanya nyawa, yang mana orangnya. Makanya yang dikatakan nyawa itu orangnya yang mana? Yang dikatakan nyawa itu orangnya, inilah yang disebut namanya dengan napas. Yang keluar masuk, yang turun naik melalui hidung, itu napas. Itu orangnya itu. Orang daripadanya nyawa. Diri daripada nyawa, itu yang napas tuh. Nah, kalau Bapak Ibu udah sampai pemahamannya bahwa nyawa itu orangnya adalah napas, yang turun naik, yang keluar masuk melalui hidung. Napas ini juga baru sebutan tuh. Hanya ucapan kata-kata baru. Mana napas itu yang disebut orangnya yang mana? Yang dikatakan napas itu Bapak Ibu, inilah yang disebut namanya dengan ruh. Ruh inilah orangnya nih. Ya. Makanya ketika ruh itu turun naik, disebutlah namanya napas. Ketika ruh itu meliputi batang tubuh, memenuhi segala rongga tubuh, disebutlah namanya dengan nyawa. Nah, ketika ruh itu memberikan kehidupan, membuat mata ini bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berkata, batang tubuh ini bisa bergerak dan berbuat serta beraktivitas, disebutlah namanya dengan hayat tuh. Ada paham Bapak Ibu bahwa sebenar-benarnya yang dikatakan napas itu adalah ruh. Ruh itu juga sebutan baru tuh. Ruh itu baru ucapan mulut, ucapan kata-kata. Siapa ruh yang sebenarnya? Mana orangnya? Makanya Allah mengajak kita ini berpikir. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsi basira. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Kenapa tidak kamu pikirkan dirimu? Siapa yang membuat kamu itu bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkata, dan bisa hidup? Ingat kata Allah, bahwa di dalam dirimu telah ada Rasul Allah. Dan telah datang Rasul Allah kepada dirimu, berasal dari dalam dirimu sendiri. Nah, yang dikatakan Rasul Allah, utusan Allah pada diri Bapak Ibu, itu yang disebut namanya ruh. Ruh inilah yang dikatakan Rasul Allah. Ruh inilah yang dikatakan utusan Allah. Kalaulah ruh ini dikatakan utusan Allah, Rasul Allah, siapa ruh itu? Makanya Allah berkata kepada kita. Apa kata Allah? Wa yas'alunaka 'anir ruh,
Kuli ruh min amri rabbi. Apa kata Allah? Apabila mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakan hai Muhammad, jawab hai Muhammad, bahwa ruh itu adalah urusan aku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Tidak ada yang mampu memahami tentang urusan aku, tentang ruh, melainkan sedikit saja yang paham, sedikit saja yang tahu, sedikit saja yang mengerti tentang ruh itu. Sedikit itu maksudnya Bapak Ibu. Sedikit yang diberitahu oleh Allah dan sedikit pula orang yang tahu. Jadi orang yang tahu tentang ruh itu karena sedikit yang diberitahukan Allah kepada dirinya. Kalau sedikit Allah berikan kepada Bapak Ibu, itu banyak menurut kita tuh. Kalau banyak menurut kita, sedikit menurut Allah. Belum sampai seiprit namanya itu. Tapi kalau Allah bilang banyak kepada kita, ya, ada hilang dari Bapak Ibu tuh, tengangu aku. Keluh lidah nggak bisa disebut lagi tuh. Sedikit saja udah banyak menurut kita tuh. Apalagi kalau Allah bilang banyak, keluh lidah nih dibuatnya tak bisa lagi itu. Tepana aku, diam aja lagi itu, ha? Mereka bertanya kepada engkau yang Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad, ruh itu urusan aku. Rupanya di balik kalimat ini, di balik makna itu ada makna yang tersiratnya. Makanya dikatakan Rasul, wa fi kulli ayatun zahrun wa batnun. Setiap ayat itu ada makna zohirnya dan juga ada makna batinnya. Makna zohirnya bahwa ruh itu urusan aku. Hak aku itu. Aku cuma yang tahu, aku cuma yang paham siapa ruh itu. Namun makna batinnya, makna hakikatnya, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Maka jawab hai Muhammad bahwa ruh itu tiada lain adalah aku itu. Dari mana Bapak Ibu bisa paham dan mengerti tentang jawaban Allah itu, bahwa ruh itu tiada lain adalah diriku? Itu maknanya Bapak Ibu. Ruh itu dikatakan diriku karena ruh itu adalah sifatku. Maka ruh itu adalah sifatku. Apa kata Allah? Wa sifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah diriku itu. Mana yang dikatakan ruh itu dikatakan sifat Allah? Ini yang disebut namanya dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7. Pertama adalah sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, ayat. Ruh itu sifatku. Itu maksudnya. Kalau tidak nyata tajali sifatku kepada ruh yang bernama sama, maka tak mendengarlah ruh itu. Jadi ruh itu mendengar, itu nyatanya sifatku yang bernama sama. Dengan sama aku itulah ruh itu bisa mendengar. Dengan basarku itulah ruh itu bisa melihat. Dengan kalamku lah ruh itu bisa berkata. Dengan hayatku lah ruh itu hidup.
Kalaulah dengan samaku, basarku, kalamku, ruh itu bisa mendengar, melihat dan berkata. Siapa sebenarnya yang dikatakan sama ini? Yang dikatakan yang sebenar-benar mendengar itu adalah aku yang bernama Allah. Innani anallah. Sesungguhnya akulah Allah yang sama itu. Akulah Allah yang basar itu. Akulah Allah yang kalam itu. Akulah Allah yang ilmu itu. Akulah Allah yang kudrat. Akulah Allah yang iradat. Akulah Allah yang ayat itu. Maka disitulah pahamnya. Karena Allah itu yang sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Maka disitu pemahamannya, roh itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Anda paham Bapak Ibu? Yang sifatku itu tiada lain adalah aku. Maka barulah Bapak Ibu dapat jawabannya. Siapa diri Bapak Ibu ini yang sebenarnya? Ustaz mau nanya. Ibu-ibu lah dulu. Halo Ibu. Panik benar sorry Ustaz mah. Ya Ustaz yang ngece, Ibu yang latih ya. Yang mana yang diri Ibu yang mana sebenarnya nih? Ini lihat nih keterangan nih. Yang mana yang diri Ibu? Boleh bantu belakang Ibu. Ya, yang mana yang diri Ibu? Ayat. Ibu bilang ayat. Ya, satu orang. Ya, Ibu sebelah. Halo Ibu. Bantu Bu. Ya, Ibu jangan sembunyi-sembunyi lagi. Yang diri itu yang mana? Yang tutup mulut tuh? Yang roh. Yang roh. Ya, kalau Ibu sebelah? Ya Ibu. Yang mana yang diri Ibu? Ustaz gilir semuanya. Ustaz mau minta pandangannya. Jawab sesuai dengan ilmu. Jangan ikut-ikut. Nanti sama-sama karam ya. Ayo Ibu jawab Bu. Halo Ibu. Ya. Yang roh. Artinya. Ibu Sus. Roh. Ibu Mer. Roh. Ibu alam gaib. Oh, enggak ada. Berarti enggak ada diri. Ustaz tanya diri tadi enggak ada diri Ibu situ. Ibu kemana tadi? Ke alam mana tadi perginya? Setelah mendengar itu rasanya semuanya di diri kita ini adalah Allah. Sifat Allah yang ada di diri. Sifat Allah. Ya Ibu. Dah cukup. Cukup. Ibu lagi. Yang mana yang dari Ibu? Yang mana? Ya Ibu jangan lihat lagi ke kanan, Ibu. Galak saya jawab Diri kita yang hidup. Yang hidup. Yang Ibu sebelahnya? Yang roh. Ibu sebelah lagi? Sama ruhnya. Yang Ibu ini yang dari Muara Jambi ya? Muara Bungo? Bungo. Kumbangnya mana? Itu kumbang. Ini ada bungo, ada kumbang. Yang mana yang dari Ibu? Ini jauh-jauh datang dari bungo, enggak ada kumbang ke payah lah. Yang mana yang dari Ibu? Yang diri Ibu. Roh. Ibu lagi. Halo Ibu Lia. Roh. Nah, diri Ibu yang mana? Saya mau nanya. Diri Ibu yang mana? Coba. Allah. Gina? Diri Allah maksudnya. Ya. Yang mana yang diri Gina? Ya roh. Rahmi. Oh yang hayat. Epa. Yang aku. Aku. Ibu. Yang mana? Lanjut ke belakang lagi. Lupa. Oh lupa ya. Halo Ibu. Yang mana dari Ibu? Ustaz ibu-ibu dulu semuanya nih. Ya Ibu, belakang Ibu nih temannya Ibu sepreken. Ini Ibu nih. Mana diri Ibu? Iya Ibu.
Ayat kata ibu. Sebelah ibu. Bu Uwi. Nyawa. Dila. Nyawa juga. Boleh beda sama ibunya. Santi. Sinta. Yang mana dirinya? Oh, yang Ayat. Yang belakang. Ya, ibu apa namanya, Bu? Napas. Sebelahnya? Ru juga. Nih Mbak Yu. Ayat. Wike. Ayat. Ibu sebelah belakang yang menyandar. Ro. Bu. Ro. Ibu di kursi. Ayat. Ibu Bu Yul. Ayat. Sebelah Bu Yul. Ayat juga. Depannya. Depannya. Ro. Sebelahnya. Aku. Mantap, udah banyak nih pendapat ulama Sri Kandi Tauhid Robani. Bisa minta lagi. Sama Pak Andre. Mana yang diri Pak Andre? Ro, Bapak? Ro juga. Pak Sudir? Udah boleh keikut ya? Berdasarkan ini. Ro. Kalipa? Ro. Halo Bapak, Bapak dari Tamilahan? Aku. Pak Son? Yang sebenarnya. Bu. Pak Ji? Ro. Pak Peri? Jangan keikutan sama beliau. Iya, Ro. Ro. Pak Abdul? Aku Allah. Pak? Apa? Yang mengecek itu. Yang mana mengecek nih, Wah? Yang mengecek? Yang ngecek apa nampaknya? Ya sebelah. Iya Pak. Iya Bapak. Allah. Sebelahnya Pak Badar Mawis. Nur Muhammad. Ada cita Nur Muhammad tadi. Itu lihat. Jangan ngambang. Allah. Pak Naim. Ayat. Sebelah Pak Naim. Yang ganteng ini siapa nih? Oh, Pak Jul ya. Apa Pak Jul? Ayat. Pak Ridho. Ayat. Sebelah Pak Ridho. Halo. Si Nopal namanya? Oh, Dafa. Siapa namanya? Nampaknya Dafa ya. Siapa dirinya? Allah. Bapak? Allah. Sebelah Bapak nih? Ya boleh Bapak duluan. Ayat Bapak. Ayat Bapak. Ro, Pak. Oh, sifat. Pak Remon? Ayat. Pak Ajis? Ayat. Ayat. Yang di luar mau? Mau ditanya maksudnya. Mewakili. Lihat. Setelah Bapak Ibu memahami keterangan Ustadz, ya, kita ingin mencari siapa diri kita yang sebenar-benarnya. Lihat, Ustadz ulang lagi. Nah, yang sebenar-benarnya diri Bapak Ibu itu adalah hayat. Siapa sebenar-benar hayat? Yang mana orangnya? Itu nyawa. Mana yang sebenar nyawa? Itu napas. Mana yang sebenar napas? Itu adalah ruh. Mana yang sebenar ruh? Itu adalah sifat. Mana yang sebenar sifat? Itu adalah aku. Dari kesimpulan ini Bapak Ibu udah diambil nih dari tanazul, lalu tarki kembali, dipatri dia. Mana yang sebenar-benarnya diri Bapak Ibu ini? Aku yang mana nih? Aku Allah. Yang sendiri. Yang Bapak-bapak jawabnya mana? Hah? Ustaz belum ada cerita insan lagi. Singkatnya Bapak Ibu, yang sebenar-benarnya dari Bapak Ibu itu yang Allah itu. Ya. Makanya Allah katakan, innani anallah. Aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang bersifat, tidak ada yang awal, akhir, zahir dan batin. Melainkan yang wujud dan bersifat awal, akhir, zahir dan batin itu cuma aku, kata Allah. Rupanya diri Bapak Ibu ini, itu yang diri yang sejati. Diri seakmal diri, diri sejati diri.
Diri seakmal diri, sejati diri, diri sejati itu adalah Allah. Kenapa diri yang sejati itu adalah Allah? Karena Allah cuma yang wujud semata-mata. Allah yang wujud secara mutlak. Maka wujud Allah itu adalah Esa. Disitulah Allah menjelaskan akan keesaan dan ketunggalan dirinya sebagai mutlak itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah ahad. Ahad itu tunggal. Ahad itu Esa. Esa itu satu, tiada berbilang. Hanya Dia semata-mata, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang terang, apapun bentuk dan rupanya, itulah kezohiran akan nyatanya wujud dirinya yang tunggal itu. Maka jangan disandingkan Allah, jangan diperumpamakan Allah, jangan dimisal-misalkan Allah, jangan digambar-gambarkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Bagaimana mungkin Bapak Ibu menyandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada? Bagaimana mungkin Bapak Ibu menyamanyamakan Allah, menyerupakan Allah, padahal tidak ada pembandingnya. Kalau Allah itu tunggal Esa, tiada berbilang, tidak ada pembandingnya. Maka segala yang wujud, apapun bentuk dan rupanya, itulah wujud nyatanya akan rupa diri Allah. Allah kan tidak berbentuk dan tidak berupa, Ustaz. Benar. Allah tidak berbentuk dan tidak berupa. Namun karena dirinya cuma yang tunggal dan Esa, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka segala bentuk dan rupa, itulah wujud nyatanya akan rupa dirinya. Ini yang iman tuh. Itu tidak bisa dirubah, diragu-ragukan, dibimbang-bimbangkan dengan kalam yang lain, dengan ucapan dan kata-kata yang lain. Maka setelah Bapak Ibu mengenal diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya, itu adalah diri yang sejati. Itu diri yang sebenar diri. Maka ketika itu kata Rasul, man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang benar-benar telah mengenal Allah? Memang Dia cuma yang wujud, Dia cuma yang tunggal, Dia cuma yang Esa. Tak ada pembandingnya, tak ada diri yang lain lagi selain daripada dirinya. Maka ketika itu kala lisanahu. Jangan disebut juga lagi. Jangan diuraikan juga lagi. Inilah keluh lidah, maknanya kata yang tiada terkatakan. Tidak bisa lagi disebut dengan kata-kata. Tidak bisa lagi dianalisa dengan akal fikir. Cukup dipandang, dilihat, disaksikan, dirasakan, diam dan diimani. Jangan disebut juga lagi, apalagi ditunjuk-tunjuk. Ya. Kalau Bapak Ibu sebut dan Bapak Ibu tunjuk, lain yang ditunjuk, lain yang disebut, lain yang disebut, lain pula orang yang ditunjuk. Makanya kalau orang sudah paham, sudah kenal dia, keluh lidah, tak bisa lagi Bapak Ibu menguraikannya. Tak bisa kita lagi menjabarkan dan menjelaskannya. Disitulah rahasianya. Kesempurnaan ma'rifat itu bukan di kata-kata. Kesempurnaan ma'rifat itu bukan pada lisan. Bukan pada bibir bawah dan bibir atas. Kesempurnaan ma'rifat Bapak Ibu itu adalah diam. Diam yang maksudnya diam yang sudah paham. Itu maksudnya. Tak bisa lagi dijelaskan. Buktinya.
Ustadz mau nanya sama Bapak Ibu. Coba beritahu sama Ustadz, tunjui sama Ustadz, mana yang kota Pekanbaru itu Bapak Ibu? Hah? Mana yang kota Pekanbaru itu? Pak Andre, yang mana kota Pekanbaru? Tinggalnya di mana? Yang mana yang Rumbai itu? Jadi Bapak Ibu tidak bisa menjelaskan mana yang kota Pekanbaru, mana yang Rumbai, mana yang Kampung Tengah, nggak bisa. Kalau dijelaskan dengan kata-kata, ditunjuk-tunjuk lagi, yang tertunjuk nanti macam-macam tuh. Jembatan lah, jalan lah, ya, ladang orang lah tersebut nanti itu. Terpaksa gini-gini lagi tuh. Kalau ingin tahu juga dalam pemahamannya, penjabarannya, ingin tahu kita kota Pekanbaru, keluar kita dari kota Pekanbaru ini. Baru kita tahu, tuh lihat saja lah, tapi jangan ditunjuk. Gak bisa dijabarkan dan dijelaskan lagi. Itu makna yang sebenarnya. Apabila Bapak Ibu sudah mengenal Allah, memang Allah cuma yang wujud. Allah cuma yang hayat, yang sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, dan iradat. Dia cuma yang esa, tunggal, satu-satunya. Bahwa dialah segala-galanya dan segala-galanya. Itulah wujud nyatanya dirinya. Maka tak bisa lagi disebut dan diuraikan Bapak Ibu. Cukup diam, dipahami, dirasakan, dan diimani saja di situ. Kalau dijelaskan juga, jelaskan dengan bentuk perbuatan, jangan dalam bentuk ucapan dan kata-kata. Dijelaskan, mana nih? Yang mana nih orangnya dia? Ustaz cuma gini aja ya. Agak payah Bapak Ibu tuh kan. Cukup dipahami, dirasakan, dan disadari, serta diimani saja Bapak Ibu. Ya. Dari dalam penyampaian kajinya Bapak Ibu, supaya orang bisa paham dan mengerti tentang Allah itu, maka diamkan akal, diamkan hati, diamkan perasaan. Kalau akal sudah diam, dah hening bening dia. Hati sudah diam, sudah hening bening dia. Perasaan sudah diam, hening bening. Maka di dalam keheningan dan kebeningan itulah benar-benar nyata Tuhan itu yang sebenar-benarnya. Makanya orang tua kita dahulu dalam menyampaikan kaji ini tidak banyak dia berucap dan berkata-kata. Cukup dipahami dan disadari apa yang dimaksud oleh beliau sebenarnya. Kalau dia mengajari anaknya ingin kenal Tuhan, duduk sini nak. Duduk. Setelah duduk di situ, diamkan akalmu. Diamkan hatimu, diamkan perasaanmu, heningkan. Sudahkah kamu merasakan Tuhan? Sudahkah kamu lihat Tuhan? Sudah ayah. Mana yang Tuhan yang kamu rasakan? Nih yang turun naik, yang melihat, yang mendengar, yang bergerak, yang songgok nih. Itu dia. Tidak ditunjuk lagi. Nih yang duduk tuh. Yang hening tuh. Makanya ketika Bapak Ibu hening, diam, akan terasa turun naik tuh. Tuh yang turun naik itu yang hayat tuh. Yang bergerak tuh, itu yang nyawa tuh. Yang meliputi, yang keluar masuk, itu yang nafas tuh. Siapa nafas, itu yang ruh. Siapa ruh itu, itu yang sifatku. Siapa yang sifatku itu, aku itu Tuhan. Siapa yang aku itu, ya Allah. Itu maksudnya. Kalau udah paham, rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Jangan dikatakan Allah itu diri Bapak Ibu, jangan disebut diri Bapak Ibu itu Allah. Allah katakan Allah, diri Bapak Ibu katakanlah diri Bapak Ibu. Namun hakikatnya adalah Esa, satu dia.